semua, kita bersyukur hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua melanjutkan pujian lingkup itu. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama dengan pujian Karena Salib. Berikan hidup yang baru, menyucikan, berikan hatiku, menyatakan kepada segalanya. Engkaulah sumber harapan, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Allah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
sejahtera buat kita semua. Apa kabar keluarga besar, murid-murid SMP Kristen Rehoboth? Puji Tuhan kalau hari ini semua dalam keadaan sehat selalu. Dan puji Tuhan bahwa semua bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami akan belajar sabda kebenaran firman Tuhan yang akan dibentangkan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau yang berkata-kata atas setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan jam yang indah ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan mulai awal pertengahan daripada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Sekali lagi salam. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita akan kembali ya merayakan Paskah di seluruh dunia, merayakannya. Dan hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang Bapak berikan tema buat kita, makna Paskah sesungguhnya bagi kehidupan orang percaya. Nanti kita boleh belajar di rumah, bisa dibaca secara keseluruhan di dalam kitab Lukas 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Jadi Bapak kasih tema hari ini makna Paskah sesungguhnya bagi kehidupan orang percaya. Makna Paskah bagi sebagian orang di muka bumi ini, sebagian besar manusia di muka bumi ini, bahkan orang-orang Kristen, memaknai Paskah itu hanya sebatas perayaan saja. Hanya sebatas memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Bahkan makna Paskah itu sebagian besar hanya dipahami bahwa itu adalah sebuah peristiwa kebangkitan yang pernah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Itu hanya sebatas sejarah yang pernah terjadi yang tidak membawa dampak apa-apa di dalam kehidupannya. Bahkan sebagian besar orang-orang hanya merayakan Paskah itu hanya dengan sebuah tradisi yang sering terjadi atau yang sering dilakukan setiap tahunnya. Tibalah bulan Maret, bulan April, wah mulailah kita mempersiapkan hari Paskah. Namun sebagai orang Kristen hari ini kita akan kembali belajar dan di-refresh kembali. Sebagai orang-orang percaya kita akan belajar benar-benar memaknai Paskah yang sesungguhnya di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen itu apa? Apa makna Paskah bagi kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya? Kalau kita baca di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12, paling tidak kita menemukan 3 makna yang boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita, yang kita boleh semakin hari semakin menemukan bahwa makna Paskah itu berbeda dari perayaan, berbeda dari hanya sebatas tradisi saja yang dilakukan di dalam setiap tahunnya. Ya, jadi makna yang pertama yang boleh kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, ketika dikatakan sebagai orang-orang Kristen memaknai Paskah yang sesungguhnya di dalam kehidupan percaya adalah kebangkitan Tuhan Yesus itu mengandung kuasa Tuhan tanpa batas di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, makna Paskah sesungguhnya di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah bahwa Paskah itu mengandung kuasa Tuhan tanpa batas di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kecenderungan manusia adalah hidup dalam kesia-siaan. Merasa bahwa sudah tidak mungkin bisa berbuat sesuatu di dalam kehidupannya.
gampang putus asa. Bahkan ketika diperhadapkan dengan masalah dan persoalan hidup, ya seperti masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini ya, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahannya mungkin ada begitu banyak orang mengalami bukan perubahan yang semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Perekonomiannya menurun, ya. Bahkan untuk melakukan sosialisasi dengan orang lain kepada orang-orang lain itu terbatas. Merasa percuma, merasa bahwa tidak ada apa-apa lagi. Bahkan kecenderungan orang-orang sekarang berkata tidak mungkin dan tidak mungkin dan tidak mungkin. Maka katakan bahwa tidak mungkin keadaan ini bisa berlalu. Ya namun sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mantap mengaku bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus yang membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita, memaknai Paskah itu dengan membuat kita semakin mampu untuk percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong setiap anak-anaknya. Amin. Jadi makna Paskah itu memampukan kita untuk semakin tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, makanya kalau kita baca di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12 itu, kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai yang ke-6, ayat yang ke-6 saya bacakan bagi kita semua, dikatakan, ia tidak ada di situ, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ada kata bangkit di situ. Ia telah bangkit. Yesus telah bangkit dari kematian. Tuhan sudah menang atas kematian. Tuhan sudah menang atas kemustahilan. Bahwa Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Sebab manusia hanya dibatasi dengan kematian saja. Tidak segampang seperti yang dialami Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Namun Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah makna Paskah bagi kita. Yesus bangkit untuk persoalan saudara dan saya. Yesus bangkit dari kematian, ya. Dan itulah yang membuat kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Para murid-murid, bahwa makna Paskah itu dapat kita maknai bahwa kebangkitannya mengandung kuasa yang tidak terbatas untuk menolong kita di masa pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di seluruh dunia. Jadi saudara harus percaya, kita harus percaya, dan saya yakinnya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita untuk menolong kita, membukakan jalan, menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, kita memaknai makna Paskah itu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, Yesus menggenapi firman Allah. Yesus menggenapi firman Allah itu untuk apa? Itu kita harus benar-benar paham. Yesus bangkit, ya. Yesus bangkit dari kematian, dari antara orang mati itu karena Yesus menggenapi firman Allah untuk saudara dan saya. Kalau kita baca di dalam Lukas 24 ayat 7 sampai 8 dikatakan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan apa? Orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat ke-8 perhatikan. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi Yesus, anak manusia, diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan. Kalau kita lihat, diikuti dalam sejarah begitu panjang tentang Yesus. Yesus lahir ke dunia menjadi 100% manusia dan merasakan lapar, merasakan haus, merasakan sedih. Bahkan Yesus merasakan marah, pernah marah. Ya. Bahkan Yesus dalam kematahuannya, ya, bahwa Yesus adalah
100% manusia, dia tahu bahwa dia akan disiksa, dia akan diejek, dia akan dipermalukan, bahkan dia akan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menggenapi firman-Nya, hanya oleh karena dosa manusia. Jadi Yesus menggenapi firman Allah, Yesus mati, bahkan dia bangkit dari kematian, yaitu bahwa membuktikan bahwa Yesus menggenapi firman Allah. Sebab hanya Allah lah yang mampu, hanya Yesus sendiri yang mampu untuk menebus umat manusia dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara disiksa, diejek, dipermalukan, bahkan disalibkan, mati di kayu salib. Namun yang penting, yang boleh kita maknai, kita boleh pahami, di hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa siksaan dari kematian tidak dapat menghalangi kasih Allah kepada manusia. Ketika Allah menggenapi firman-Nya, ketika Allah membuktikan bahwa dirinya telah bangkit dari kematian, itu membuktikan bahwa kematian dan siksaan itu tidak dapat menghalangi kasih Allah kepada manusia. Ini yang perlu kita maknai sebagai orang-orang percaya. Yesus menggenapi firman-Nya, yaitu membuktikan bahwa kematian dan siksaan itu tidak menghalangi kasih Allah kepada manusia. Yang ketiga, makna Paskah yang boleh kita pahami sebagai orang-orang percaya, kalau kita baca di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12, yaitu kebangkitan Yesus mengubahkan kehidupan manusia. Ya, kebangkitan Yesus mengubahkan kehidupan manusia. Ya, kalau kita lihat sama seperti murid-murid Yesus ya, yang tidak percaya, mungkin sebagian besar, mungkin orang-orang di muka bumi ini tidak percaya karena mungkin tidak menyaksikan secara langsung kebangkitan Yesus itu, bangkit dari antara orang-orang mati. Kalau kita baca di dalam Lukas 24 ayat 10, ya, ayat 10 sampai dengan yang ke-12 dikatakan, perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul, dikatakan di situ. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, ada satu orang murid, Petrus, bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Sebagai orang-orang percaya, kita boleh menjawab peristiwa itu. Yang terjadi bagi kehidupan orang-orang percaya adalah kebangkitan Yesus dari kematian itu mengubahkan kehidupan orang-orang percaya. Kebangkitan Yesus bagi yang meresponi dengan kuasa Allah dalam kehidupannya. Kebangkitan Yesus bagi orang yang percaya bahwa Yesus lahir, mati, dan bangkit bagi saudara dan saya. Maka kebangkitan itu akan membawa satu perubahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memaknai kebangkitan Yesus dapat mengubahkan kehidupan kita, ya, dapat membuat kita mengalami satu perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai murid-murid, ya, sebagai murid-murid SMP Kristen Rehoboth tidak menjadi pemalas, tidak menjadi suka berbohong, tidak suka melawan orang tua, tidak suka memanfaatkan situasi demi kepentingan diri sendiri, ya. Dikasih PR, dikasih ini, wah, dimanfaatkan situasi karena apa? Online, kesempatan untuk mengerjakan segala sesuatu. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mantap mengaku bahwa kebangkitan Yesus itu dapat mengubahkan hidup kita, kita percaya kita akan bangkit, kita akan bertindak seperti Petrus. Kita percaya bahwa
Tuhan mampu membuat perubahan besar, bahwa Tuhan, kebangkitan Yesus dari kematian itu mengubahkan kehidupan kita. Mari kita maknai kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Yesus menggenapi firman-Nya karena kasih-Nya kepada kita semua, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa yang ketiga, mengubahkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang meresponi kebangkitan Allah di dalam kehidupannya. Mari murid-murid SMP Kristen Rehoboth, mari kita maknai kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan sesuatu yang bermakna, yang bukan hanya sebatas merayakan saja, hanya sebatas memperingati saja, tetapi kita percaya yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Kebangkitannya membawa kuasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa penggenapan firman Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus, yaitu untuk menebus kita dari dosa. Yang kemudian kebangkitan Yesus, ya Paskah itu sendiri dari kebangkitan Yesus dari kematian itu untuk mengubahkan kehidupan kita sepanjang kehidupan kita sehari-hari yang boleh kita lalui setiap hari. Mari percaya kebangkitan Yesus membawa dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat Paskah buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah boleh Engkau taburkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh percaya bahwa kami sebagai orang-orang percaya memaknai Paskah ini bukan hanya sebatas perayaan saja, tetapi kami percaya bahwa Kau Tuhan hadir di dalam kehidupan kami sebagai Tuhan yang memiliki kuasa yang tanpa batas. Bahkan Kau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Bahkan kematian-Mu ya Tuhan, bahkan kebangkitan-Mu dari kematian itu Tuhan, memampukan kami untuk dapat memahami bahwa kebangkitan-Mu Tuhan membawa perubahan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami semua, ini kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat Paskah buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kebaktian perayaan Paskah hari ini. Dan juga Ibu mengucapkan terima kasih buat Pak Johnson yang sudah memberikan firman Tuhan. Semoga firman yang sudah Bapak bagi bisa dilakukan oleh anak-anak di dalam kehidupannya mereka sehari-hari. Dan juga buat anak-anak tim musik yang bernyanyi, main gitar, dan juga Bang Dani, terima kasih juga. Semoga kalian bukan hanya bisa melayani di SMP Rehoboth, tetapi bisa melayani di tempat yang lain. Nah, acara kebaktian sudah selesai, akan dilanjutkan nanti dengan perayaan Paskah. Tetapi sebelum perayaan Paskah, tolong anak-anak tuliskan makna khotbah atau inti khotbah yang sudah disampaikan oleh Pak Johnson. Setelah itu kirim nanti ke masing-masing guru agamanya. Ya, kirim ke guru agama masing-masing untuk menambah nilai agama. Terus yang berikutnya adalah coba lakukan, usahakan membuat yang terbaik di dalam perayaan Paskah ini, karena bukan hanya untuk mendapatkan hadiah, tetapi hasil kalian nanti akan dipakai untuk menambah nilai pelajaran tertentu. Jadi usahakan membuat yang terbaik ya. Walaupun misalnya hari ini baru dikerjakan atau sudah ada yang mengerjakan kemarin, tidak apa-apa. Pengumuman satu lagi dari Ibu untuk kelas 78 bahwa hari Senin sampai hari Jumat tanggal 5 sampai tanggal 9 April itu libur karena kakak kelas kalian ujian sekolah. Jadi kalian libur. Kalau ada instruksi dari Bapak Ibu guru atau wali kelas untuk mengerjakan tugas, silahkan dikerjakan. Terus yang terakhir, besok hari Jumat tanggal 2 April kita libur semuanya. Begitu aja dari Ibu. Secara khusus buat kelas 9, persiapkan diri kalian ya. Jangan bermain-main
atau jangan menganggap bahwa ujian sekolah itu ujian biasa. Sekian dari Ibu, terima kasih. Pasca, Tuhan Yesus memberkati.